kawan-kawan media yang meliput, mudah-mudahan bisa menggunakan etika pemberitaan. Kalau untuk korban kekerasan seksual biasanya kita tidak menyebutkan nama di dalam pemberitaan, walaupun memang teman-teman yang akan bercerita ini mungkin akan mengungkapkan secara terbuka, tapi saya harap itu bisa menjadi catatan buat kawan-kawan media. Saya merasa terhormat bahwa di hari ini kami para majelis warga di sini bergabung untuk menjadi sebenarnya semacam representasi dari hati nurani masyarakat. Kita menjadi telinga, menjadi hati, menjadi otak masyarakat yang sudah berjalan cukup panjang, 15 tahun dalam proses reformasi, khususnya berkaitan dengan mendorong perubahan perilaku dari sektor keamanan. Kita juga sudah banyak kemajuan, banyak pencapaian. TNI dan Polri sudah tidak menjadi satu, fraksi ABRI tidak lagi duduk di dalam kursi DPR, dan berbagai mekanisme oversight, mekanisme supervisi sudah dijalankan. Tetapi perjalanan kita masih panjang, tidak hanya dari segi reformasi sektor keamanan, tetapi juga budaya militerisme, saya pikir yang begitu sudah merasuk dalam keseharian kehidupan kita sebagai warga. Saya pikir kita semua yang ada di sini mendambakan sebuah aparat keamanan, institusi keamanan yang bertanggung jawab, yang santun, tentara pendekar seperti pembela hak-hak rakyat pada saat tentara rakyat dibentuk pada saat masa revolusi kita, masa kita bangkit dari penjajahan Belanda. Itu yang kita dambakan di sini. Tetapi sesuatu terjadi, kita hilang di jalan, kita mengambil arah yang salah, sehingga terjadi kejahatan massal yang luar biasa. Mungkin itu sedikit pengantar kenapa kami dari KKPK bersama Kontras dan teman-teman yang majelis warga merasa penting bahwa kita tetap melihat persoalan kekerasan dalam operasi militer. Kita akan mendengar dari 6 orang korban, ada yang kasusnya sudah lama sekali, ada yang kasusnya relatif baru pasca reformasi. Ini semua menjadi tanggung jawab dan hutang kita sebagai bangsa, karena saya pikir kebenaran ini menjadi landasan dari perubahan yang real buat kita semua. Baik, saya undang Pak Murtala untuk mulai memberi kesaksiannya. Sekali lagi, waktu kita pendek, kita tidak bisa mendengarkan semua yang dialami oleh para korban. Pak Murtala dan Ibu Tika Maria, kita tahu bahwa pengalamannya banyak dan sangat panjang dan sangat pedih. Kita minta sedikit sekelumit dari pengalaman itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati majelis warga yang kami muliakan, hadirin sekalian, benar yang seperti yang diutarakan oleh Mas Alus selaku majelis warga, karena ini peristiwanya 14 tahun yang lalu. Peristiwa ini sebelumnya saya minta waktu untuk majelis warga karena kondisi tapi yang terjadi pada masa itu. Saya mungkin dengan testimoni yang lain, kesaksian yang lain, saya akan membacakan sebuah tragedi yang saya alami dan saya tulis dengan sebuah puisi. Kesaksian pilu kubah dalam syair puisiku. Kusaksikan semua. Kusaksikan detik-detik peristiwa, nyeri dan pilu bergetar dalam dada, rasa-rasa menghujam di dalam jantung, melihat sepasang
pasukan para tentara datang, menembak, menghantam apa saja. Ribuan manusia berhamburan seketika. Puluhan, ratusan manusia terkapar di mana-mana. Ada yang hanyut dalam darah, ada yang terpendam, berpijak-pijak ribuan manusia, terbenam dalam lautan manusia. Ada yang terhampir, menjerit, terkena tembakan berjana di rumahnya. Suara rintihan, kepedihan menyengat hati. Teriakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggema di mana-mana. Dalam desingan bedil yang menyala, La ilaha illallah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanah rencong, tanah Teguh Bujang Salim yang indah tiba-tiba terporak-poranda dengan genangan air mata, dengan genangan darah lautan manusia. Dalam sekejap, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, hancur lebur bersama tangisan kepiluan. Haru biru menghunjam di dalam dada. Berita rakyat Tengku Bujang Salim di Simpang KKA adalah duka rakyat Aceh, duka kita. Terima kasih. Baik, nama saya Murtala. Saya dilahirkan pada tanggal 12 Desember tahun 70. 12 yang akan datang saya sudah bergenap umur saya 44 tahun. Dikala saya duduk di sini, saya tergenang kembali bagaimana rintihan hati kita yang tidak bisa kita sembunyikan. Kala itu wartawan RCTI sempat mengabadikan peristiwa tanggal 3 Mei tahun 1999, 14 tahun yang silam. Kepedihan itu masih saya simpan sampai hari ini, di mana desingan peluru yang hampir menghabiskan nyawa saya, tetapi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi saya. Tetapi abang saya harus menghembus napas terakhir diterjang oleh peluru tajam yang katanya peluru karet. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, majelis warga yang kami hormati. Pada saat itu, benar atau tidak, isu yang ditiupkan bahwasanya salah satu anggota Den Rudal Pulau Rungkung, Sersan Aditya Warman, itu ditangkap katanya oleh warga karena pada saat itu tanggal 1 Muharram. Kebiasaan umat Islam itu mengadakan dakwah memperingati 1 Muharram. Apakah salah itu? Tidak ada. Di seluruh Indonesia itu tetap diperingati. Tapi sayang beribu sayang, saat itu dari keterangan Syafri Ilyas selaku korban yang saat ini masih hidup, bahwasanya pada waktu penyisiran tidak lebih dari 20 orang masyarakat yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari ditangkap oleh aparat dan dibawa ke lapangan yang saat itu sedang kenduri. Mereka menanyakan kemana anggotanya. Seandainya anggotanya satu hilang, itu akan dihabisi semua masyarakat di sekitar itu. Ironis memang. Tentara yang hari ini diupahi oleh
keringat rakyat. Terus saya, biarpun keluarga saya dan saya menjadi korban saat itu, saya tidak tahu kalau hari berikutnya, pada hari Senin, saya kebetulan tidak masuk kerja. Saya kerja saat itu karena anak saya lahir sudah 50 hari. Saya ingin tepung tawari, mau kasih turun tanah anak saya. Pada supervisor saya, Pak Bambang, waktu itu saya kerja di hidrogen peroksida, sebuah proyek di PT AAS. Saya minta izin sama Bapak, supervisor saya tidak bisa kerja. Dia memberikan izin. Lalu pada pagi itu, kebetulan salah satu kawan saya, orang yang sudah meninggal sudah 7 hari, saya mau pergi ke tempat dia. Setelah itu saya pergi, kemudian saya mau ke pasar, mau membeli keperluan rumah. Di saat saya pergi, saya melihat banyak sekali truk, pickup, sepeda motor, itu masyarakat menuju ke arah kantor camat Dewantara. Banyak sekali, entah dari mana saya tidak tahu. Saya penasaran seperti itu. Ada apa ini? Sampai di depan lapangan bola, mau arah ke sana ada kantor Kurani. Saya melihat di sana masa banyak sekali. Anak-anak, orang tua, perempuan sudah berkumpul. Lalu saya tidak membatalkan niat pergi ke pasar karena saya merasa takut. Karena sebelumnya saya tidak pernah melihat hal seperti ini. Biarpun orang tua saya juga korban dom karena salah tangkap saat itu oleh aparat militer yang bertugas di Aceh. Ada menempel gambar-gambar orang 25 orang yang dicari. Orang tua saya ditangkap karena namanya sama. Di situ guru Idris, guru Lee katanya. Tapi orang tua saya Idris Hamid, tapi juga ditangkap dibawa ke Kerancu. Itu salah satu. Kemudian saya membatalkan waktu saya melewati itu. Terus saya sebentar saja, saya tidak sanggup melihat banyak sekali orang. Saya pulang, di sepanjang jalan saya melihat dirintangi oleh drum, dirintangi oleh kayu-kayu di sepanjang jalan. Kemudian saya langsung pulang. Tidak enak hati saya karena anak saya tinggali, karena orang tua tadi lewat mengingatkan, saya mau pergi tempat orang meninggal, pulang cepat. Istri kamu di rumah itu menunggu anak kamu yang baru 50 hari, anak pertama saya. Kemudian saya pulang, sebentar saja saya melihat, buka pintu, saya melihat anak saya. Kemudian saya mendengar di luar orang bersorak-sorak menuju ke arah Simpang KKA, kurang 1 kilometer dari rumah saya, dengan jalan tempat tinggal saya dekat dengan jalan besar, jalan Medan Bandar Aceh. Kemudian lantas saya bilang sama istri saya mau lihat sebentar ada apa di luar, kenapa ramai sekali orang. Akhirnya saya keluar. Jadi dari kerumunan masa itu saya juga mengikuti ada apa di sana. Saya mau tahu ada apa. Akhirnya saya mengikuti perintah hati saya ke sana. Kita tidak menginginkan semua ini. Kemudian sampai di sana saya bergabung. Di sana saya melihat ada truk militer 113 sudah berdiri di sebelah barat, ada 2 jalur sebelah barat dan ada kios-kios kecil. Kemudian saya melihat sama Dewantara, maaf saya ulangi sedikit, pas ada apa namanya galon minyak, saya berjumpa dengan Pak Kapten Muhammad Jafar, Kolonel Dewantara. Jadi saat itu Bapak itu sudah disorak-sorak oleh masyarakat. Saya kenal sama beliau. Beliau dekat sekali dengan masyarakat. Akhirnya saya pegang tangan Bapak. Bapak ini nggak usah dia apa-apa, dia Kolonel Dewantara. Ini mungkin ada apa di sana. Akhirnya saya bawa Pak Jafar itu. Sampai di sana dia pergi entah kemana. Saya melihat juga rombongan Camat Dewantara bersama stafnya, termasuk Pak Haji Muhammad Jafar. Karena saya orang kampung di situ, kampung Pelada, di tempat peristiwa itu di Simpang KKA, itu jauh dengan rudal Bapak-Bapak, tidak seperti yang dibicarakan selama ini.
Nanti bisa Bapak lihat gambar di sini. Saya bawa bukti-bukti, Pak. Kemudian saat itu oleh Pak Haji Jafar mengatakan kepada saya, "Nur, tolong ambil mikrofon di Manasa karena kamu orang di sini dan masyarakat banyak sekali sehingga suaranya tidak terdengar." Saya bilang sama Pak Jafar, saya tidak berani keluar ini, orang ramai sekali. Akhirnya sudah jadi ada orang yang bawa mikrofon, mic tangan itu. Ya setelah Pak Camatnya naik ke dalam truk paling ujung karena 3 truk berdiri paling ujung. Saya juga ikut nimbrung naik ke atas truk itu. Dengan tujuan saya bisa mendengar apa yang dibicarakan karena seluruh suara. Karena pada saat itu setelah ada berapa permintaan dari masyarakat agar dihadirkan dan Lok Semawing kala itu Bupati Aceh Utara, TNI dan mobil pemadam kebakaran untuk menyiram dengan panas sekali, terik sekali pada saat itu. Kemudian pada jam 12 lewat sedikit azan berkumandang di mana-mana. Karena saya umat Muslim, saya turun di atas meter itu di sebelah timur. Saya pergi salat ke rumah Pak Yusuf, salat zuhur. Kemudian setelah salat zuhur, orang semakin banyak, semakin berjubel. Lantas saya mendekati ini mau bergabung lagi dengan Pak Camat. Tiba-tiba saya melihat seorang tentara yang memakai baret hijau, ada radio di belakang lari ke semak-semak. Seiring dengan itu dari arah selatan di daerah Jenggoda itu saya melihat mobil datang. Saya tidak tahu berapa mobilnya. Setelah itu di pas persimpangan jalan Pipa, mobil itu berhenti. Lalu militer yang ada di dalam truk itu ke samping sambil mengendap-endap. Saya semakin takut melihat mereka. Mereka semakin mendekat. Kemudian entah dari mana batu berterbangan ke arah kuburan Mansal. Mansal pun membalas, yang ini lari tadi dikejar. Waktu itulah terdengar 2 kali tembakan. Setelah itu tembakan berikutnya tidak pernah henti-hentinya. Tentara 113 yang berada di sini sudah duduk, mereka sudah duduk. Ada yang berdiri, ada yang setengah duduk, jongkok. Tiarap katanya. Dengan refleks saya tiarap, berusaha merangkak di bawah truk militer. Sampai ke ujung ini, saya memulihkan diri karena takut sekali menghindari peluru tadi. Saat itulah saya dipotong sekali di dada saya terjatuh. Kemudian saya mau merangkak lagi, mereka datang lagi meminjak saya, bukan 1 orang 2 orang. Kemudian saya balik lagi, mau lari lagi, saya mau bangun, saya dipotong di belakang saya. Tetapi saya juga mau merangkak, saya mau menghindar. Saya sempat melihat beberapa orang yang terjatuh, yang mengeluarkan darah di depan saya, itu sudah berdarah. Saya merangkak terus. Ada sebuah kios tempat dibuat perabot, saya masuk ke situ. Saya terlentang begini karena nafas saya kena bobol senjata, tendangan di dada saya. Ini buktinya. Dan di kepala saya tidak dibenarkan ambil oleh dokter. Ini buktinya. Tidak perlu saya minta, Pak, ya. Saya tidak dendam. Tetapi kenapa hari ini pemerintah belum menyelesaikan ini? Ini jelas jelas. Dan masih ada audiovisual yang disimpan. Karena ini saya mau jangan ada kebohongan di antara kita. Ini negara hukum, negara kita, negara yang kita cintai. Saya tidak dendam. Kenapa orang tua saya sebelum meninggal karena ditangkap dalam perawatan? Apa kata orang tua saya? Nah, kamu jangan pernah dendam. Karena semua ini berawal dari Allah. Kita juga kembali kepada Allah. Dendam itu tidak baik. Nah, itu warisan yang saya terima dari keturunan saya. Jadi hari ini kita membicara kebenaran. Kita bukan bicara dendam.
Ini buktinya lagi, saudara-saudara saya yang ditembak. Ini juga wajah nih. Ini Zulkifli, ini Samsul Bari. Belum saya sampak lagi bagaimana dengan Saddam Hussein yang katanya umur 17 tahun. Itu pembohongan. Dia umurnya 7 tahun. Sama ibunya, Ibu Fauziah masih menyimpan baju itu dengan rapi. Siapapun datang ke sana tidak pernah dikasih. Katanya ini sebagai bukti. Kita datang kemari bukan untuk bersedih, kita boleh menangis, tapi kita juga harus kita beritahu kepada pemerintah bahwa kekejaman masa kelam itu jangan pernah berulang lagi di hari ini. Coba lihat, maaf apa? Ini coba lihat bagaimana seorang kolonel berani mengatakan bahwa ada pembakaran mobil di Simpang KKA. Ada orang yang membawa senjata berdiri lebih awal menyerangkan. Ini tidak benar. Jadi buku-buku hari ini, cerita-cerita hari ini tidak benar, harus berubah. Karena generasi kita jangan menjadi generasi berdendam. Tidak baik bangsa kita ini menjadi bangsa berbohong. Konon lagi kita lihat bagaimana anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang hari ini pendidikannya di bawah standar. Bagaimana seorang janda yang hari ini ekonominya beratnya ini ditinggalkan oleh suaminya. Bagaimana dengan wanita-wanita yang hari itu menjadi bangsa pemerkosa. Ini tidak adil. Kita memaafkan tetapi bukan untuk dilupakan. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi acuan untuk kebahagiaan negara ini. Baik. Saya mengharapkan kepada pemerintah dan kepada semua, termasuk kepada korban, jangan pernah berhenti untuk berjuang menuntut keadilan, bukan dengan senjata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.